Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat beserta jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati Direktur Pusdiklat Dewan Dakwah Jawa Barat beserta jajarannya. Demikian juga Direktur Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat dan seluruh sivitas akademika yang berbahagia pada hari ini. Para orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia serta para wisudawan wisudawati harapan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk hadir dalam prosesi wisuda Akademi Dakwah Indonesia yang ke-7. Dan ini merupakan satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan ADI Jawa Barat dan Dewan Dakwah Jawa Barat dalam melaksanakan proses kaderisasi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa tunduk patuh kepada sunnah-sunnah beliau. Pertama, kami menyampaikan salam dari pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kepada kita semua dan permohonan maaf dari beliau-beliau karena tidak bisa menghadiri acara yang mulia ini. Selanjutnya, atas nama pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, juga atas nama pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada Dewan Dakwah Jawa Barat dan seluruh sivitas akademika Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat yang telah berhasil mengadakan wisuda yang ke-7. Ini merupakan satu capaian yang patut kita syukuri karena kita semua meyakini bahwa kaderisasi dai merupakan satu program yang harus dijalankan oleh setiap gerakan dakwah. Kenapa demikian? Sebab tidak mungkin satu gerakan dakwah akan bisa berjalan secara istiqomah, secara terus-menerus tanpa adanya proses kaderisasi dai. Maka itu ini merupakan satu program yang sangat urgen, yang sangat penting, yang harus terus kita tingkatkan dan kita kembangkan kualitas maupun kuantitasnya. Kami bersyukur tadi Ustaz Dr. Syarif Hidayat sudah memiliki azam agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ADI ini bisa meningkat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Mudah-mudahan ini merupakan azam yang diikuti oleh usaha-usaha serius sehingga bisa segera terwujud 2 atau mungkin 3 tahun ke depan insyaallah. Kepada para wisudawan dan wisudawati, selamat kami ucapkan karena Anda semua sudah dinyatakan lulus dari Akademi Dakwah Indonesia. Namun yang harus diingat bahwa wisuda bukanlah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari wisudawan, bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tapi justru wisuda adalah awal dari sebuah perjuangan. Karena jika selama masih kuliah di ADI dulu, antum semuanya masih dianggap sebagai calon dai yang masih diberikan pendidikan oleh para dosen di ADI, tapi sekarang kemudian antum sudah resmi menjadi dai alumni Akademi Dakwah Indonesia. Ini merupakan langkah baru yang sulit untuk dihindari, sebab disadari atau tidak, ketika antum semua dulu daftar ke Akademi Dakwah Indonesia, lalu kemudian dinyatakan diterima oleh Akademi Dakwah Indonesia, maka sesungguhnya sejak itulah antum memiliki satu kewajiban, yakni sebagai seorang dai. Dan kewajiban sebagai dai ketika sudah ada di atas pundak kita semua, itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa lagi kita lepaskan. Sebagaimana kisah Nabiullah Yunus yang beliau bermaksud untuk uzlah, bukan meninggalkan dakwah, tetapi ingin istirahat sejenak dari bandelnya kaum yang dihadapi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan teguran dengan dimasukkannya Nabi Yunus ke dalam perut ikan hiu. Nah, karena itu antum sebagai alumni ADI Jawa Barat yang sudah sejak awal
menjadi kader dai, jangan coba-coba untuk meninggalkan dunia dakwah ini. Sekalipun jauh dari laut, tapi tetap Allah akan memberikan teguran-teguran. Kalaupun kemudian tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Nabiullah Yunus, tapi akan ada teguran-teguran lain. Itu artinya setelah lulus dari ADI ini, kemanapun langkah kehidupan yang antum semua akan lalui, apakah nanti ke STID atau di luar STID, maka kewajiban sebagai da'i harus tetap dilaksanakan. Dan berbahagialah dengan status ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kabar gembira dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan kita orang-orang yang sudah meyakini bahwa dakwah merupakan jalan hidupnya akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan kita semua orang-orang yang terbaik, apalagi yang kita harapkan. Karena itu sekali lagi berbahagialah antum semuanya karena sudah menjadi da'i dan da'iyah ilallah. Dan ingatlah bahwa kewajiban dakwah itu akan senantiasa ada di pundak kita semua, kapanpun dan dimanapun kita berada. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap prosesi wisuda di lembaga-lembaga kaderisasi da'i ini, kita harus senantiasa bersyukur juga karena memang kita meyakini bahwa tidak ada proses atau kegiatan dakwah, tidak ada program-program dakwah yang dapat terus berjalan kecuali kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalamnya ada orang-orang yang siap mengemban amanah dakwah itu. Kita memang memahami bahwa secara umum kewajiban dakwah merupakan kewajiban kita semua, kewajiban setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum orang yang sudah mengaku beriman sesungguhnya memiliki kewajiban dakwah. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Stempel umat terbaik ini bukanlah stempel yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian stempel ini harus kita tebus dengan beberapa syarat. Di antaranya kata Allah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi manakala kita ingin dicap atau ingin distempel oleh Allah sebagai umat terbaik, syarat utamanya adalah kita harus menegakkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kewajiban ini bukanlah kewajiban para ustadz saja, bukanlah kewajiban para dai saja, bukanlah kewajiban para kiai dan ulama saja, tapi kewajiban ini adalah kewajiban yang Allah amanahkan di dalam setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak heran jika kemudian ketika Allah menjelaskan bahwa kita semua manusia ini adalah orang-orang yang merugi, kecuali kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang-orang yang tidak ingin merugi syaratnya 4. Pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia melaksanakan amal soleh. Yang ketiga, dia harus senantiasa melaksanakan tawassaw bil haqq. Dan yang keempat, tawassaw bis sabr. Jadi bagi kita semua orang-orang yang beriman, manakala kita ingin hidup tenang, tidak dalam kerugian, senantiasa dalam kebahagiaan, syarat utamanya adalah 4 ini: beriman, amal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, juga dalam kesabaran. Itu artinya siapapun kita, apapun profesi kita, selama kita mengaku beriman kepada Allah dan ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi, ingin menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, syaratnya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi ini prinsip umum dalam agama kita. Saking wajibnya dakwah bagi orang-orang yang beriman ini, sampai kemudian Rasul mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Artinya bagi orang-orang yang beriman, kewajiban dakwah itu tidak ada pengecualian. Bahkan ketika pun dia hanya memahami 1 ayat saja dari Al-Quran dan Al-Hadis, dia wajib menyampaikannya kepada yang lain. Karena itu semua kita, apapun profesi kita, kita harus senantiasa menegakkan dakwah dalam kehidupan kita. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya kewajiban dakwah, yakni di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Bagi kita yang ada di sekolah sebagai guru, kita pun wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah ini di lingkungan ke sekolah kita. Demikian juga dengan profesi-profesi yang lainnya. Jadi secara umum
orang-orang yang beriman adalah sekaligus adalah da'i. Dia harus menegakkan dakwah dimanapun dan kapanpun dia berada. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat yang lainnya memberikan isyarat bahwa sekalipun dakwah merupakan kewajiban yang Allah amanahkan kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman, tapi kata Allah, di antara orang-orang yang beriman itu harus disiapkan satu kelompok khusus yang memang tugasnya adalah berdakwah, profesinya adalah berdakwah. Misalnya dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada minkum di antara kalian. Para ulama tafsir menjelaskan min di sini bermakna min lil bu'di atau min yang menunjukkan sebagian. Jadi perintah Allah dalam ayat ini adalah hendaklah ada sebagian dari kalian ummah, sekelompok orang yang yad'una ilal khair. Dia punya profesi, punya pekerjaan utama mengajak manusia kepada kebaikan, yakni kepada al-Islam. Jadi ayat ini memberikan perintah kepada umat Islam secara umum untuk menyiapkan ummah, menyiapkan sekelompok orang yang kemudian orang itu bertugas yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, inilah ayat yang menjadi landasan filosofis kenapa kemudian Dewan Dakwah mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Kenapa kemudian Dewan Dakwah mendirikan Akademi Dakwah Indonesia di seluruh Nusantara. Karena kita ingin menyiapkan ummatun yad'una ilal khair, kelompok orang yang memang hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga misalnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah pantas semua orang pergi ke medan perang, tetapi hendaklah ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang, tapi kemudian ia liyatafaqahu fid din, disiapkan untuk memahami ajaran agama ini, wal yunziru qaumahum idza raja'u, dan yang bertugas untuk memberikan peringatan, mendakwahi kaumnya jika mereka kembali dari peperangan. Sekalipun ayat ini adalah ayat tentang peperangan, tapi kemudian pemahamannya bisa kita gunakan dalam dunia dakwah juga. Bahwa hari ini manakala orang-orang yang beriman ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi petani, tapi hendaklah tidak semuanya pergi ke medan-medan pekerjaan itu, tapi ada sebagian orang yang fokus, dia tafaqquh fid din, berusaha memahami agama ini. Apa tugasnya? Liyunziru qaumahum idza raja'u, memberikan peringatan kepada kaumnya, karena orang yang sudah bekerja capek, lelah, biasanya dia malas beribadah, malas berinfak, malas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas dai inilah yang kemudian mengingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan utama dari didirikannya Akademi Dakwah Indonesia di seluruh Indonesia, tentu saja termasuk Akademi Dakwah Jawa Barat, yang untuk menyiapkan sekelompok orang yang tugasnya khusus. Jadi dia menjadi semacam komando pasukan khusus dalam dakwah. Jika semua umat Islam, semua orang-orang yang beriman itu adalah da'i ilallah, tapi di antara mereka ada komando pasukan khusus dalam dakwah, yakni para duat ilallah yang hari ini diwisuda insyaallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses kaderisasi ini memang satu proses yang tidak mudah, karena memang dia harus menyiapkan satu kelompok orang, satu golongan orang yang spesial, yang berbeda kemampuannya dari yang lainnya. Karena itu, jika kita melihat bagaimana para ulama kita dulu melakukan proses kaderisasi dai, terutama di Indonesia, kita akan melihat setidaknya ada 4 kunci keberhasilan mereka ketika mereka melakukan proses kaderisasi dai itu. Yang pertama, para ulama kita dulu senantiasa menjadikan proses kaderisasi itu berbasis pesantren atau asrama. Nah, maka itulah kemudian kenapa di STID Muhammad Natsir maupun di ADI Jawa Barat dan di ADI seluruh Indonesia, proses perkuliahan wajib dilaksanakan dengan berbasis
asrama. Karena kita mengikuti contoh para ulama kita dulu, bahwa ketika mereka melakukan proses kaderisasi, yang menjadi tempat kaderisasi itu adalah pesantren atau asrama. Nah, kenapa kemudian ini harus dilakukan? Karena yang kedua, para ulama kita dulu selain mereka memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada kader-kadernya, yang tidak kalah penting dan bahkan mungkin jauh lebih penting daripada transfer ilmu adalah dalam proses kaderisasi itu ada yang dinamakan dengan proses uswatun hasanah, proses role model dari seorang kiai, seorang ulama kepada santri-santrinya. Maka dalam konteks kita hari ini, proses kaderisasi dai di Jawa Barat ini tidak hanya ada proses transfer ilmu dari para dosen kepada mahasantri, kepada mahasantriawati, tapi lebih daripada itu kemudian ada proses keteladanan yang diberikan oleh para dosen kepada santriwan dan santriawatinya. Dan ini merupakan kunci sukses dari setiap proses kaderisasi dalam konteks apapun. Terlebih kemudian dalam konteks dakwah, yang dimana kader dai itu dia tidak hanya diharapkan memiliki ilmu liyatafaqahu fiddin tadi, tapi kemudian dia juga harus menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah umat. Maka karena dai harus menjadi uswatun hasanah tengah-tengah umat, maka dalam proses kaderisasi dia pun kemudian harus memiliki figur uswah yang baik. Memang secara umum uswah kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi tentu dalam proses pendidikan diperlukan role model yang terlihat, yang nampak, yang faktual, bahwa Rasul adalah role model kita, uswatun hasanah kita semua sepakat. Tapi dalam proses pendidikan, guru, dosen, kiai, dia juga harus menjadi uswah-uswah bagi para kadernya. Inilah satu program yang memang agak berat untuk dilakukan oleh satu proses kaderisasi dai itu. Makanya kemudian di STID Muhammad Natsir misalnya, ketika kita akan menerima dosen, menerima musyrif, itu ada semacam fit and proper test yang cukup sulit, karena mereka tidak hanya akan menjadi transferring ilmu kepada para mahasiswanya, tapi yang lebih penting daripada itu, dia harus menjadi role model, harus menjadi uswah bagi orang-orang yang sedang di kadernya. Kita lihat misalnya contoh konkret. Ketika Allahu yarham Bapak Tamat Ansori, salah seorang tokoh Dewan Dakwah di Jawa Timur, meninggal dunia, saya menulis satu artikel yang di dalamnya saya jelaskan bagaimana kemudian interaksi saya dengan beliau, dengan Pak Tamat Ansori. Saya katakan di dalam tulisan itu bahwa salah satu ciri khas dari Pak Tamat adalah dua. Beliau itu orang yang sangat komitmen dalam dakwah, luar biasa, hidupnya semuanya dihabiskan untuk gerakan dakwah itu. Dan yang kedua, beliau adalah orang yang sangat sederhana, baik dalam penampilan maupun dalam perilakunya. Dan saya katakan dua ciri ini merupakan ciri khas dari kader-kader Bapak Muhammad Natsir. Saya sebutkan di situ beberapa contoh lain. Misalnya di Jawa Barat ada ayahanda kita semua, tadi sudah disebut oleh Ustadz Roin, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya, yakni Al-Ustadz Daud Gunawan. Ini yang satu generasi dengan Ustadz Tamat Ansori. Sama juga saya melihat Pak Daud ini punya dua karakter ini. Satu komitmen dakwah yang luar biasa, dan satu lagi adalah kesederhanaan dalam hidup. Saya pernah dengar cerita dari Ustadz Syuhada. Suatu kali Pak Nasir memberikan tugas kepada Ustadz Syuhada dan Ustadz Daud Gunawan untuk berangkat ke Yogyakarta melakukan proses penelitian tentang satu masalah. Maka berangkatlah beliau berdua ke Yogyakarta atas perintah dari Pak Muhammad Natsir. Dan yang menarik, kata Ustadz Syuhada, saya baru tahu setelah kita pulang dari tugas itu, bahwa ketika Ustadz Daud Gunawan itu meninggalkan rumah, tidak ada sebiji beras pun yang tersisa di rumahnya. Tetapi karena beliau kemudian diperintahkan untuk berdakwah, karena komitmen dakwahnya yang luar biasa, beliau tinggalkan keluarganya tanpa ada sebiji beras pun di rumah. Itu kisah dari Ustadz Syuhada bagaimana komitmen dari murid-murid Pak Nasir itu terhadap dakwah. Demikian juga dengan Ustadz Syuhada Bahri, kemudian Ustadz Ridwan Ilyas di Maluku, dan beberapa
kader Pak Nasir lainnya. Dan saya katakan dalam artikel itu, karakter khas ini tidak bisa lepas dari keteladanan Bapak Muhammad Natsir. Jadi kenapa kemudian kader-kader beliau itu memiliki komitmen dakwah yang luar biasa? Kenapa kader-kader beliau memiliki kesederhanaan yang luar biasa? Karena memang Pak Natsir sendiri memberikan teladan seperti itu. Kita baca biografi Pak Nasir yang ditulis oleh siapapun, baik oleh orang Indonesia maupun oleh orang luar negeri, selalu dikatakan bahwa Muhammad Natsir adalah seorang yang memiliki komitmen dakwah yang luar biasa dan memiliki kesederhanaan dalam kehidupannya. Maka itu uswah hasanah yang oleh Pak Nasir ditunjukkan ini kemudian menyerap, menancap dalam jiwa murid-muridnya. Dengan demikian, adi Dewan Dakwah ini memang menyebar dari sejak Aceh sampai Palu hari ini. Tetapi walaupun kurikulumnya sama, musyrifnya sama-sama lulusan STID, prosesnya sama, waktunya sama 1 tahun, tetapi saya meyakini lulusan-lulusan ADI akan sangat terpengaruh oleh role model para dai yang ada di tempat masing-masing. Contoh misalnya, sebagai dosen di STID saya bisa membaca itu. Contoh misalnya, di Aceh itu adiknya dikelola oleh orang-orang yang aktif di kampus. Para dosen di Aramiri, para dosen di Unsyah dan di universitas, di perguruan tinggi lainnya. Maka ini semua kemudian terlihat pada lulusan-lulusan adiknya. Adik Aceh itu kelihatan sebagai orang-orang yang ya akademik, bukan akademik artinya yang ngampus lah gitu. Pakaiannya rapi, kayak dosen lah begitu. Jadi karena yang ngajar para doktor, yang ngajar para dosennya seperti itu. Kemudian misalnya lari sedikit ke Lampung di Metro. Di Metro ini yang mengelola adalah aktivis dakwah memang, bukan orang-orang kampus. Maka yang dihasilkan ya sebagaimana dosennya juga, aktivis dakwah yang memang pakaiannya sederhana, hidupnya tahan banting gitu ya. Makan apa saja siap. Beda dengan Aceh tadi yang agak tinggi dari sisi misalnya keinginan level makanan begitu. Nah, ketika lari ke Jawa Barat misalnya, siapa role model di sini pasti nanti akan sesuai dengan itu. Demo misalnya. Karena Ustadz Roin adalah doktor honoris causa di bidang demo misalnya gitu. Maka nanti alumni seperti itu. Dan ini tidak keliru. Dulu pesantren-pesantren di Indonesia juga begitu. Dia terkenal dengan kekhususan kiainya. Misalnya ada santri ingin mendalami hadis, ya lari ke pesantren yang memang kiainya ahli hadis. Ada santri yang ingin mendalami fikih misalnya, ya lari ke pesantren yang kiainya ahli fikih. Demikian juga hari ini saya kira ADI harus memiliki ciri khas masing-masing. Walaupun secara umum sama, karakternya sama, tapi kemudian masing-masing ADI harus punya ciri khas, dan ciri khas itu sangat ditentukan oleh dosen-dosen yang menjadi uswah di tempat masing-masing. Nah ini yang kedua. Jadi pertama tadi harus berbasis pesantren, berbasis asrama, dan yang kedua dosen harus menjadi teladan. Karena itu kemudian kenapa harus di pesantren, harus di asrama? Karena tadi dosen harus menjadi teladan. Jadi si kader itu tidak hanya belajar teori-teori dakwah, tapi juga belajar bagaimana si dosen itu melaksanakan teori-teori tersebut. Maka itu yang ketiga, kunci dalam kaderisasi adalah adanya penugasan-penugasan dakwah. Tidak bisa kader dai hanya duduk di meja, duduk di perpustakaan, baca kitab, diskusi, nulis makalah. Tidak cukup hanya itu. Kader-kader dai harus dicemplungkan ke ranah-ranah dakwah yang sesungguhnya. Karena itu di STID misalnya perkuliahan kita bagi dua. 2 tahun pertama di asrama, ini untuk pembentukan karakter tadi. 2 tahun terakhir di masjid. Kenapa di masjid? Tadi Pak Hadianto sudah mengatakan agar dai berhadapan langsung dengan problem-problem yang ada di masyarakat. Karena kita tidak ingin mengkader dai-dai menara gading yang hanya pandai berteori tapi tidak pandai mengimplementasikan teorinya. Di Jawa Barat saya kira sudah selesai lah masalah implementasi ya. Demo sudah sering kan itu implementasi dakwah, bagian dari ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi
selain tadi ada teladan juga ada penugasan-penugasan. Maka dulu para kiai kita itu punya kebiasaan kalau mereka akan mengisi di satu masjid misalnya atau di satu majelis ta'lim misalnya, biasanya beliau-beliau itu mengajak santri-santrinya. Ada kadang 2 orang, kadang 3 orang. Dan kemudian sebelum beliau tampil, ya persilahkan dulu santri-santrinya untuk memberikan kultum. Nah, sebelum nanti kemudian diisi oleh sang kiai. Ini juga yang terjadi dari yang diperlihatkan oleh Bapak Muhammad Nasir dulu, bagaimana beliau kemudian mengajak Ustaz Syuhada Bahri, mengajak Ustaz Muzain Abdul Wahab untuk melaksanakan kegiatan dakwah dalam rangka memberikan kesempatan kepada para kadernya untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dakwah. Jadi yang ketiga, kunci dari keberhasilan sebuah proses kaderisasi adalah adanya penugasan-penugasan dakwah yang real di lapangan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan pada poin pertama, kedua, dan ketiga, bahwa proses kaderisasi bukanlah proses yang hanya terjadi di kelas saja, di perpustakaan saja, di atas kitab saja, maka itu kemudian kurikulum yang dihasilkan, apa yang disiapkan, juga haruslah kurikulum yang menyeluruh. Bukan hanya kurikulum di kelas, tapi juga kurikulum di luar kelas. Maka itu kemudian ada musyrif asrama yang fungsinya untuk itu, untuk menjalankan kurikulum yang tidak ada di kelas, tapi dia hanya ada di asrama. Dan yang kelima, ini merupakan kewajiban dari lembaga, dari Dewan Dakwah. Salah satu kunci sukses dalam kaderisasi adalah adanya proses kaderisasi yang terus-menerus sampai kemudian si kader tadi itu betul-betul menjadi dai yang sesungguhnya. Artinya proses kaderisasi itu tidak berhenti hanya di bangku kuliah saja. Maka itu setelah kemudian wisudawan ini selesai di ADI ini, sesungguhnya kewajiban Dewan Dakwah Jawa Barat belum selesai. Dewan Dakwah Jawa Barat harus terus memantau kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan, kalau perlu terus diarahkan agar kemudian langkah-langkah mereka itu tetap ada dalam konteks dakwah yang kemudian bisa memperkuat gerakan dakwah Dewan Dakwah. Inilah yang kita lihat dari para ulama kita dulu. Walaupun santri mereka sudah lulus, tapi para ulama terus mengarahkan agar apakah kemudian mereka melanjutkan kuliah, apakah mereka kembali ke lapangan-lapangan dakwah, begitu. Saya ingat ceritanya Ustaz Syuhada Bahri ketika beliau baru saja menyelesaikan kuliah diplom di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Tentu sebagai anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliah diplom kan ingin lanjut ke jenjang selanjutnya, begitu. Maka beliau pun mendaftar gitu ya, mengurus perizinan untuk daftar ke jenjang S1. Tetapi qadarullah, sebelum kemudian dinyatakan lulus sebelum mulai kuliah di jenjang S1 itu, beliau ditelepon oleh Pak Nasir dan ditanya, "Syuhada, kamu sudah selesai kuliahnya? Diplomnya sudah, Pak. Kalau sudah, balik." Nah, jadi Pak Nasir di Jakarta, Ustaz Syuhada di Mekah, di Saudi Arabia. Tapi kemudian sebagai orang yang mengkader, Pak Nasir terus memantau kondisi kadernya dia di sana. Ketika kemudian Pak Nasir melihat bahwa Ustaz Syuhada itu lebih perlu untuk dibawa ke Indonesia, maka kemudian beliau diperintahkan untuk kembali ke Indonesia. Nah, inilah seorang pengkader yang baik, di mana dia terus memantau kader-kadernya, kemana mereka pergi, kemana mereka berkuliah, tapi kemudian terus diarahkan agar tetap berada di dalam jaringan gerakan dakwah yang sudah disiapkan oleh Dewan Dakwah. Karena itu 16 orang yang hari ini diwisuda harus ada database-nya di Dewan Dakwah Jawa Barat. Jangan sampai kemudian lari dari jaringan dakwah Dewan Dakwah khususnya Jawa Barat, dan 16 orang ini harus terus menjadi bagian dari gerakan dakwah Dewan Dakwah Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan begitu kita melihat hari ini pun sudah terbukti keberhasilan proses kaderisasi itu. Saya bersyukur melihat di jajaran sidang senat ini ada salah seorang alumni ADI Jawa Barat angkatan pertama ya, Ustaz Mustafa ini angkatan pertama. Hari ini sudah duduk sebagai salah seorang sidang senat. Mungkin 10 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi seluruh yang duduk di sini adalah juga alumni dari ADI Dewan Dakwah Jawa Barat. Inilah yang terjadi di STD Muhammad Nasir. Tahun 2000 saya masuk sebagai mahasiswa STD Muhammad Nasir. Tahun 2020 kemudian Allah takdirkan saya diamanahi sebagai ketua STD Muhammad Nasir.
Dalam pandangan kita sebagai kader, ini sesuatu yang sangat berat. Baru 20 tahun sudah diberikan amanah besar ini. Tapi dalam konteks kaderisasi, kita selalu diberikan amanah, diberikan doktrin gitu ya, ajaran-ajaran oleh guru-guru kita, bahwa seorang kader dai tidak pernah menyatakan tidak sanggup dan tidak siap. Seorang kader dai manakala ditugaskan, senantiasa mengatakan siap. Apakah nanti dievaluasi bisa lanjut atau tidak, itu terserah yang menugaskan. Tapi bagi kita sebagai kader dai, tidak ada kata tidak siap. Karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, 16 orang kader dai ini adalah orang-orang yang harus terus kita pegang, harus terus kita arahkan, agar kelak kemudian ke 16-16-nya menjadi kader dakwah yang senantiasa ada dalam jaringan dakwah Dewan Dakwah, khususnya jaringan dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat. Dengan begitu, proses kaderisasi akan terus berjalan secara efektif. Apa yang kita hasilkan para dai ini akan kita serap menjadi penguat-penguat gerakan dakwah kita. Sebab jika tidak, wa'iyadzubillah, bisa jadi kemudian mereka malah sebaliknya menjadi PR-PR besar bagi gerakan dakwah ini. Nah, mudah-mudahan yang 16 orang hari ini diwisuda oleh ADI Jawa Barat tetap istiqamah di jalan dakwah, dan kemudian tetap berada dalam jaringan dakwah Dewan Dakwah, sehingga kegiatan-kegiatan dakwah Dewan Dakwah dari hari ke hari semakin kuat dan semakin berkualitas dengan munculnya kader-kader dai yang juga berkualitas. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga agak grogi berbicara di depan ini karena ada banyak guru-guru saya di depan sini. Ada Ustadz Muhsin, ada Ustadz Roin, juga ada Dr. Syahid tadi, Dr. Syarif Hidayat. Beliau adalah kakak tingkat saya di Ibnu Khaldun ya. Kakak adik tingkat sebetulnya, tapi lulusnya duluan beliau. Jadi bisa dilihatlah siapa yang lebih. Iya. Jadi saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semoga Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشراك يوم راح